Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Untuk awal minggu ini kami mengawalinya bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami lakukan. Biar itu Engkau sempurnakan dan menjadi satu dupa yang berbau harum. Naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sekarang waktunya Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami. Roh Kudus yang memberikan roh pengertian pewahyuan untuk kami boleh menangkap sebagian daripada firman-Mu. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat hari Senin. Ya saudara-saudara, mengawali minggu ini kita mau belajar pancaran kehidupan. Ya saudara, di dalam 1 Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Zaman dulu mungkin belum ada cermin ya saudara-saudara. Jadi air itu bisa buat ngaca. Melalui air yang di sungai mungkin ya saudara. Itu jadi kaca. Apa yang kita lihat itu di air itu seperti wajah kita. Tapi sekarang ada cermin. Cermin itu yang kita bisa melihat seluruh wajah kita. Ada titik tai lalat kecil sekalipun kelihatan ya saudara-saudara. Dan Amsal nih bilang, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati manusia itu mencerminkan manusia itu, mencerminkan hati saudara dan saya. Jadi apa yang ada di dalam hati pasti akan terrefleksi dalam ucapan maupun perbuatan kita. Setiap kata yang kita ucapkan itu mencerminkan kondisi suasana hati kita masing-masing. Ya saudara-saudara. Karena itu kita harus belajar bagaimana menata hati kita. Untuk kita ini memancarkan kehidupan. Ada pancaran kehidupan yang dari surga. Ada pancaran kehidupan yang dari Tuhan. Mengalir lewat hidup saudara dan saya. Kita belajar dari cerita Esau ya saudara-saudara. Di Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kejadian 4 ayat 3 sampai 7 dikatakan setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan maksudnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya saudara, sepertinya Kain itu berharap persembahannya itu menjadi kesukaannya Tuhan juga. Seperti yang dikatakan persembahan Habil ya saudara. Tetapi persembahan Kain itu tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau.
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di garis bawah ya saudara-saudara, engkau harus berkuasa atasnya. Manusia itu ya saudara-saudara tidak terluput yang dinamakan iri hati ya saudara-saudara. Hati yang mau dipuji itu enggak luput. Setiap kita itu punya hati seperti itu. Kita belajar dari cerita ini. Kain itu jadi mukanya itu tidak berseri-seri. Mukanya jadi muram, jadi panas. Karena apa? Karena iri hati. Dia punya keinginan tidak dikabulkan. Ya saudara. Demikian juga sering di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi kerinduan kita itu tidak dikabulkan. Kok belum terjadi ya Tuhan? Jadi kita kadang-kadang kecewa, kadang-kadang hati ini gak beres ya hadapan Tuhan. Hati ini jadi panas, rasanya pengen marah gitu ya saudara. Marah sama Tuhan ataupun marah dengan sesama. Karena apa? Karena hatinya gak beres ya saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan, jika engkau tidak berbuat baik seperti yang Tuhan mau, dosa sudah mengintip di depan pintu hati kita. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita tidak boleh kalah dengan dosa yang selalu mengintip di dalam hati setiap kita. Terjemahan yang lain, ayat yang ke-7 ini dikatakan, mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan. Jadi apa yang benar menurut Tuhan ya saudara-saudara. Seringkali menurut kita yang benarnya begini nih Tuhan. Yang ini nih ya Tuhan, mestinya ya begini Tuhan. Sehingga muka kita itu tidak memancarkan sukacita. Memancarkannya apa? Kesedihan. Memancarkan kelesuan. Memancarkan, aduh kenapa mukamu bete? Iya nih lagi enggak mood. Kadang-kadang kan ada yang bilang begitu ya saudara. Karena apa? Hatinya itu tidak cocok dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi sekali lagi dikatakan, mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Memang untuk bersyukur, mestinya kan Habil ya sudah bersyukur. Ini adik saya yang diterima, saya enggak, nanti lain kali saya memberi yang terbaik. Bersyukur itu tidak semudah kata-kata ya saudara-saudara. Perlu belajar dan belajar. Lanjutkan, tetapi apabila engkau tidak mau taat, tidak melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat, saudara dan saya tidak mau taat dengan apa yang Tuhan mau dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Sekali lagi Alkitab mengajarkannya, ketika dosa itu sudah menyerang dan mau membinasakan, damai sejahtera kita, sukacita kita itu bisa waktu-waktu itu hilang ya saudara-saudara, diambil oleh kuasa si jahat. Karena itulah yang dia mau. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan berhati-hatilah dan engkau harus mengalahkannya. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita ya saudara-saudara. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Matius 12 ayat 34 bagian akhir. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati ya saudara-saudara. Mungkin kata-katanya jadi pedas, kata-katanya itu menyakitkan, kata-katanya itu terus menyalahkan orang, kata-katanya yang pengen benar sendiri ya saudara-saudara. Itu apa yang ada di dalam hati. Dan biarlah kita belajar, ayo sama-sama pancarkan kehidupan yang dari Tuhan lewat setiap perkataan dan perbuatan saudara dan saya.
Suasana hati itu menentukan pancaran kehidupan, ya saudara. Hati ini lagi gimana posisinya? Kalau hatinya happy-happy, ya saudara, mukanya sumringah, itu ya memang yang kita mau, ya saudara. Tapi itu semua kan tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang membuat kita jadi aduh nih pengen marah nih, rasanya pengen marah. Tapi Alkitab bilang dosa sudah mengintip di pintu hatimu dan harus kita mengalahkannya. Kita harus punya rem. Kita harus tahu, oh iya. Ini gak beres nih, gak beres hati kita nih. Hati saya nih lagi gak beres. Suasana hati kita itu menentukan pancaran kehidupan lewat hidup saudara dan saya. Kita belajar ya saudara-saudara. Alkitab nulis di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang terjemahan baru dulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ini terjemahan yang lebih, nah ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ditulis segala kewaspadaan. Jadi bukan cuma jagalah hati ya saudara, tapi ditulis dengan segala kewaspadaan. Jadi ekstra hati-hati ya saudara dengan hati ini. Supaya apa? Supaya dari hidup saudara dan saya ini terpancar kehidupan. Bukan sesuatu yang kematian yang membuat orang itu jadi sakit hati, membuat orang itu jadi tertuduh, membuat jadi orang itu marah dengan kita. Tapi biarlah kita belajar dan belajar. Oleh sebab itu Amsal ini mengingatkan juga, peliharalah hatimu. Pelihara, jadi hari ke hari kita harus menjaga. Bukan cuma yang namanya memelihara seperti tanaman. Sekali disiram, sekali nggak disiram. Itu namanya tidak memelihara. Kalau yang memelihara itu kita harus menjaga hati kita dalam setiap waktu. Ya saudara, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Ini lebih jelas ya saudara. Pelihara hati dengan segala kewaspadaan. Jadi dijaga. Hati ini dipelihara. Supaya apa? Supaya pancaran kehidupan itu juga setiap waktu kita boleh berikan buat setiap orang ya saudara. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayo saudara dan saya, hati yang gembira. Kenapa hati yang gembira? Kita punya Tuhan. Mazmur 37 ya saudara, ayat yang 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira bukan karena keadaan, bergembira bukan karena situasi yang menentukan, tapi kita punya Tuhan. Ya Tuhan, saya mau tetap bersuka cita, saya tidak mau kehilangan damai sejahtera, saya mau tetap memancarkan kehidupan. Walaupun yang dihadapi itu kadang-kadang tidak setuju dengan apa yang ada di dalam hati kita ya saudara. Tapi kita belajar dan belajar. Biar hati ini memancarkan kehidupan. Memang tidak semudah kata-kata, tapi belajar dan belajar. Kadang-kadang ngadepin orang ya saudara. Aduh kayaknya saya nih udah belajar dan belajar memberi yang terbaik. Tapi masih aja kurang cocok mungkin dengan hatinya. Kalau pengen ngomong ya sana kerjain sendiri aja. Kan pengennya ngomongnya begitu, tapi nggak keluar nih, mulut nggak keluar ya saudara. Dijaga. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dosa. Ya sudah, nurut saja ya saudara. Itu membentuk hidup saudara dan saya. Membentuk hati kita untuk kita ini terus memancarkan aliran air hidup ya saudara. Memancarkan kehidupan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan ambil alih dengan setiap segala apapun yang kita kerjakan.
Mungkin kita lakukan semuanya dengan menangis di dalam hati. Saya pernah, ya saudara, sebegitu pernah. Jadi saya ini bisa cerita, ya bersyukur dan bersyukur. Ini baik buat saya. Saya cuma bilang begitu. Ini didikan buat saya untuk saya bisa melakukan yang baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tidak semudah kata-kata untuk kita ini memberikan pancaran kehidupan, tidak semudah kata-kata. Saya ngalami, saya sudah mengerjakan tapi masih aja kurang pas rupanya, kurang pas dengan yang lain. Tapi saya belajar dan belajar. Iya, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur dengan orang-orang yang terus membentuk hidup saya. Karena apa? Karena hati ini dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan lari. Rasanya sudahlah, gak usah pelayanan lagi. Apa-apa disalahin. Udah bener menurut saya, tetap aja salah. Jangan saudara-saudara. Kita tidak akan naik tingkat. Tidak akan lulus kapanpun ya saudara. Tidak lulus di tempat ini, Tuhan akan membentuk di tempat yang lain. Tapi kalau kita udah lulus ya saudara-saudara, di tempat yang lain pun kita akan terus next level ya saudara. Percayalah, pancaran kehidupan itu butuh harga yang harus kita bayar. Untuk kita mau meletakkan hidup kita ini untuk Tuhan. Sekalipun yang kita layani itu ya manusia ya saudara. Ada teman-teman, ada pekerjaan, ada pelayanan. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Biar kita belajar. Memang didikan itu ya saudara-saudara tidak murah. Didikan itu bayarnya mahal. Ada hati yang harus terus diredam, ditekan. Untuk apa? Untuk tidak marah. Hati yang terus ditekan untuk tidak meledak dengan setiap keinginan-keinginan kita. Karena kita belajar, saya melayani karena saya mau mengasihi Tuhan. Bergembira karena Tuhan itu ya saudara-saudara. Sehingga muka kita itu terus berseri-seri. Muka kita itu memancarkan kehidupan. Enggak gemrungsung, enggak sedih, enggak mutung, enggak marah ya saudara. Enggak lari dari orang-orang yang membentuk kita. Tapi kita bersyukur dengan orang-orang itu. Ya Tuhan, terima kasih. Lewat hidup setiap mereka, pancaran kehidupan dalam hidup saya ini terus memancar, semakin hari semakin terang ya saudara. Karena Tuhan bilang, jadilah terang dan garam dunia. Kalau terang itu akan kelihatan kalau ada di dalam kegelapan juga ya saudara-saudara. Sekecil apapun terang itu akan terpancar. Mungkin kita menghadapi sesuatu yang rasanya gelap, tapi lewat hidup saudara dan saya, terang itu terpancar. Lewat hidup saudara dan saya ini orang kelihatan. Sekalipun ruangan besar ini gelap, tapi kalau ada sinar kecil saja ya saudara, itu akan terlihat. Itu juga akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau hidup saudara dan saya itu memancarkan kehidupan. Terang itu kelihatan, sekalipun terang itu kecil ya saudara. Tapi orang akan melihat, wow, kelihatan sesuatu yang berbeda ya saudara-saudara. Bukan seperti dunia. Oleh sebab itu, ayo belajar sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Hidup saudara dan saya memancarkan kehidupan, bukan kematian. Ya saudara. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu
keluar otomatis ya saudara-saudara. Ketika kita punya firman dalam hidup kita, ketika kita percaya firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu menjadi pelita dan terang bagi saudara dan saya. Menjadikan hidup kita ini memancarkan, mengalirkan aliran-aliran air hidup yang dari Tuhan. Karena kita apa? Karena kita belajar percaya dengan apa yang Tuhan bilang, dengan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Sehingga aliran-aliran air hidup itu membawa saudara dan saya ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bukan sekedar teori kita belajar dan belajar firman, tapi kita mempraktekkan hidup saudara dan saya. Pancarkan kehidupan. Karena ada aliran-aliran air hidup, ada kesaksian-kesaksian kehidupan saudara dan saya lewat perkataan dan perbuatan kita ya saudara-saudara. Karena kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu terus setia di dalam membaca firman Tuhan ya saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk saya dan saudara. Untuk kita ini diajar di dalam kebenaran, untuk menyatakan setiap kesalahan-kesalahan kita. Ini loh yang jangan kita lakukan, ini loh yang jangan kita perbuat. Tapi kita mau punya hati yang dibentuk oleh Tuhan, yaitu apa? Memperbaiki kelakuan, mau dididik di dalam firman Tuhan. Jadi bukan sekedar teori ya saudara-saudara, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita tahu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya saudara, karena kadang-kadang saya juga pengennya bener dewek. Benar sendiri, menurut saya nih benernya begini nih, benernya begini, harusnya begini. Itu manusia. Setiap kita punya kecenderungan hati seperti itu ya saudara-saudara. Pengen benar menurut sendiri. Tetapi kita belajar firman. Oh firman Tuhan ngajarinnya begini. Kita baca tuh seperti aduh kayaknya ditemplak dengan firman. Ditegur lewat firman. Dan kita bertobat, kita berubah. Belajar dan belajar untuk kita belajar lebih baik daripada hari kemarin. Karena ketika saudara dan saya mau dididik dengan firman Tuhan, saya percaya pancaran kehidupan itu akan semakin kelihatan, semakin terang. Orang akan melihat, bukan saudara yang mempromosi diri, tidak. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita katakan, orang akan menilai. Ada Tuhan dalam hidup kita, ada firman, ada aliran-aliran air hidup yang terus mengalir dan memancarkan kehidupan di dalam Tuhan. Ayat terakhir Ibrani 10 ayat ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Seringkali kita ini menjadi orang-orang yang tertuduh ya saudara-saudara. Aduh saya itu udah dosa, saya enggak layak Tuhan. Saya ini enggak layak melayani Tuhan. Berdoa sama Tuhan saya enggak layak, banyak dosanya, banyak kesalahan saya. Ya saudara, kalau cuma sampai di situ tidak ada kelanjutannya. Tetapi ketika kita tahu, ketika kita menghadap Allah, kita tahu ada darah Yesus yang sudah membayar lunas setiap kesalahan dan dosa saudara dan saya. Kita belajar datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan ampuni saya.
Ampuni saya, seringkali saya ini kepengennya benar sendiri Tuhan. Ampuni saya, kadang-kadang saya ini egois. Kadang-kadang saya ini keras kepala. Kadang-kadang saya ini gak mau ditegur. Kadang-kadang saya ini marah kalau mendapat sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Rasanya kecewa, kesel gitu sama Tuhan. Udah doa, udah ini, baca Alkitab, udah begini, tapi kok enggak datang-datang itu doanya yang dikabulkan Tuhan. Mari saudara-saudara belajar. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ada hati yang penuh dengan kerelaan datang kepada Tuhan. Dan keyakinan iman yang teguh, percaya ada darah Yesus yang sudah membayar lunas setiap dosa dan kesalahan kita. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, biar saudara dan saya ini diperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Oleh karena hati kita ini telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena manusia itu cenderung dari sejak kecilnya, seperti pengakuan iman, dari sejak kecilnya itu hati yang jahat tuh ada dalam hidup saudara dan saya. Kepengennya tidak seperti yang Tuhan mau ya saudara. Tapi biarlah pagi hari ini kita percaya darah Yesus yang sudah membayar lunas di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang membersihkan hidup saudara dan saya, yang memperdamaikan hidup saya dan saudara dengan Tuhan. Karena darah Yesus sudah mengalir, darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu, yang sudah menebus hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ini layak berdoa kepada Tuhan. Hati kita ini benar-benar sungguh-sungguh punya hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya Tuhan, saya ini mau terus dibentuk oleh firman. Saya ini mau terus dimurnikan dengan air kehidupan, yaitu yang dari Tuhan. Air kehidupan dari surga, yaitu firman Tuhan. Biarlah kita terus mau dibentuk ya saudara-saudara. Jangan cuma baca dan baca, tapi kita belajar dan belajar. Terjemahan yang lain, marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas. Jadi tidak terintimidasi. Aduh, saya ini orang berdosa, saya ini gak layak. Tidak begitu ya saudara. Melalui doa kita masing-masing, datanglah tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Karena apa? Karena percaya darah Yesus yang sudah membayar lunas saudara dan saya. Dan dengan percaya penuh kepadanya, tidak ragu-ragu lagi, tidak takut-takut lagi menghampiri tahta hadirat Tuhan. Sebab secara rohani hati kita ini sudah dipercik dengan darah yang menyucikan nurani kita dari beban dosa dan rasa bersalah. Dan secara rohani juga tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Jadi kita ya saudara-saudara dan saya ini punya hati yang percaya untuk menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan, ya Tuhan terima kasih. Saya boleh melayani Tuhan. Saya boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saya boleh berhadap-hadapan dengan Tuhan, bersekutu dengan pribadinya Tuhan. Dan itu yang memberikan, mengalirkan, memancarkan aliran-aliran air hidup itu bukan karena kekuatan kita. Saya percaya saudara, ketika kita ini pujian dan penyembahan, sepertinya tidak ada secara kasat mata, tapi kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan Tuhan sendiri yang melawat hati setiap kita. Bagian kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagian kita mau Tuhan yang membereskan. Bagian kita punya kerelaan ya saudara-saudara, untuk Tuhan berkarya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya ini terus diperbaharui dari hari ke hari. Lewat pujian penyembahan setiap pagi ya saudara. Ada sesuatu Tuhan yang kerjakan
Sepertinya dengan kasat mata ya biasa-biasa saja nyanyi nyembah Tuhan. Tapi percayalah, ketika saudara dan saya mengikuti pujian dan penyembahan, salah satu bagian Allah yang bekerja di tengah-tengah kita, yang membereskan hati ini. Ya saudara-saudara, hati ini terus dicocokkan dengan frekuensinya Tuhan. Kalau radio itu cocok channelnya 95,9, maka keluarlah suara Gracia. Demikian juga ketika hati kita cocok dengan hatinya Tuhan, ya saudara, maka hati ini memancarkan kehidupan yang dari surga. Kita belajar pagi hari ini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia, hati saudara dan saya mencerminkan manusia itu. Biar ini menjadi perenungan selama 1 minggu ini, ya saudara-saudara. Yuk belajar, pancarkan kehidupan. Apapun yang kita kerjakan, biar itu orang boleh melihat saudara dan saya ini terang dan garam dunia. Sehingga garam itu memberi cita rasa, ya saudara. Walaupun asin gak kelihatan, di sop itu gak kelihatan, mana garamnya gak kelihatan. Tapi ketika sop itu tanpa garam, tawar, ya saudara. Yang masak ngerti, Ibu Grace senyum-senyum saja. Kalau tanpa garam, aduh kelupaan garamnya. Masakannya walaupun itu ayam sepanci, kurang rasanya. Ya saudara, belajar dan belajar. Kita menjadi garam dunia, sehingga kita memberi cita rasa untuk setiap kehidupan yang kita lalui bersama-sama dengan yang lain. Ya saudara, amin amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus jagai setiap kami. Roh Kudus jagai kami. Jagai hati ini Tuhan. Karena hati ini gampang terpolusi. Hati ini gampang sekali diusik. Karena hati ini begitu rapuh Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengajarkan dan mengingatkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca setiap hari. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman dengan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Kami boleh memancarkan kehidupan yang dari Tuhan. Didik kami, ajari kami Tuhan. Buat setiap kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Menjadi saluran-Mu yang bersih. Untuk kami boleh memancarkan kehidupan yang dari Tuhan. Lewat pergaulan kami, lewat pelayanan kami, lewat komunitas kami Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami. Kami menjadi orang yang berbeda. Karena kami memiliki Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hati ini Tuhan, Engkau yang melihat. Di kedalaman hati ini Engkau juga melihat ya Bapa. Mari Roh Kudus, ajari kami, didik kami. Sehingga kami lebih baik daripada waktu yang kemarin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu termeterai dalam hidup kami. Hati ini terus terjaga dengan segala kewaspadaan. Hati ini terus mengalirkan aliran-aliran air hidup. Sehingga dari hidup kami Tuhan boleh memancarkan terang dan memberi cita rasa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat, Engkau jauh lebih mengerti apa yang sedang terjadi atas bangsa dan negara kami. Tapi kami mau bersatu hati pagi hari ini Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar shalom yang dari Tuhan turun di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi,
tapi biarlah Engkau yang ambil alih. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami. Lewat pemimpin-pemimpin yang ada, biar ada hikmat, kebijakan yang daripadamu turun atas setiap mereka. Sehingga mereka terus mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau tetap pegang kendali keadaan suhu politik di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Biar terus Tuhan, Engkau yang mengendalikan, sehingga semuanya Tuhan boleh mengalami satu ketentraman, satu kedamaian, satu kesejahteraan yang dari Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami juga tetap berdoa di dalam nama Yesus untuk pemimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani, dimanapun hamba-Mu berada, dalam liburannya Engkau juga memberkati bersama dengan keluarga, sehingga hamba-Mu Ibu Nani boleh menikmati hari-hari bersantai bersama dengan keluarga. Hari yang tetap diberkati, hari yang terus Tuhan dijaga, dilindungi oleh Engkau sendiri. Dan Engkau yang memberkati dimanapun hamba-Mu berada. Biar hamba-Mu boleh menjadi alat-Mu, boleh memberikan kebenaran firman-Mu untuk disampaikan dimanapun pelayanan yang hamba-Mu kerjakan di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus, sehingga liburan menjadi sesuatu yang menyenangkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan juga sepanjang hari ini Tuhan, kami tetap mohon kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Hati yang baru, roh yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap Tuhan, kuat dan sehat dengan tubuh yang dari surga. Memberikan kekuatan baru buat setiap kami. Karena ada imun tubuh yang dari Tuhan terus menjaga, melindungi setiap kami. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerusakan, tidak ada kerugian, tidak ada perkara-perkara yang jahat yang bisa dilakukan oleh si jahat untuk mengganggu kami. Tetapi ada proteksi darah Yesus melingkupi akan setiap kami. Sehingga lewat usaha, lewat pergaulan, lewat pelayanan kami, lewat apapun yang kami kerjakan, kami boleh memancarkan kehidupan yang dari Tuhan, karena kekuatan itu datang daripada Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, Engkau yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami juga membutuhkan Tuhan pengurapan yang baru yang dari Tuhan. Mari saudara, sediakan minyak urapan. Tuhan, ini ada minyak urapan di tangan kami. Bubuhkan kuasa-Mu atas setiap kami. Biar roh Tuhan berdaulat atas hidup setiap kami. Pikiran-pikiran Kristus Yesus menguasai pikiran kami. Mata kami terus memandang kepada-Mu Tuhan. Telinga kami boleh kami sendingkan untuk terus mendengar apa yang daripada-Mu. Mulut bibir kami ini terus boleh melakukan Tuhan, berbicara, mengeluarkan perkataan-perkataan kehidupan, dan hati ini tetap terus dijaga. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melekatkan hidup kami bersama dengan Engkau, maka dari hidup kami akan memancarkan kehidupan, mengalirkan aliran air yang hidup. Karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dari setiap kami. Segala ketidaktaatan, pemberontakan kami Tuhan, segala kemarahan, kepahitan kami Tuhan, segala yang tidak baik dari hidup kami Tuhan, hati yang kotor, hati yang tidak benar di hadapan-Mu, hati yang jahat, di dalam nama Yesus kami kebaskan semuanya.
cabut sampai ke akar-akarnya. Gantikan dengan roh ketaatan yang daripadamu, sehingga dengan ketaatan yang daripadamu kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tangan kami juga urapi di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Sepasang kaki kami juga kami persembahkan kepadamu, biar Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mulai mengakhiri pujian penyembahan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan senantiasa menjadi bagian hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami terima semuanya dan termeterai di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.